Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Isran rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh Iim pada kesempatan kali ini. Biidznillah, tentunya ini adalah atas izin Allah. Semoga pertemuan kita kali ini selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah mungkin ini untuk part keduanya. Teteh mengkaji kitab Asrarul Jima' ini ya untuk kalian. Yang mana kitab ini yang membahas berhubungan dengan rumah tangga. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran dan juga hikmahnya ngadares bareng sama Teteh di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bentar ya, agak enak dulu di sini pakai meja. Baik, kemarin sampai wattisaqul badanain. Sekarang berarti dilanjutkan dengan qala al-imam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Di sini disampaikan berkata Imam Ahmad rahimahullah, laisat al-azubatu. Jadi al-azubah itu orang yang belum menikah ya, bujangan lah gitu ya, membujang lah gitu. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, laisat al-azubatu, kalau orang yang membujang gitu ya, itu bukan min amril islami fi syai'in, itu bukan sebagian dari perintah Islam di dalam hal apapun. Justru yang menjadikan syariat di dalam perintah Islam ya memerintahkan kepada kita itu untuk menikah. Berarti kalau begitu insya Allah lebih maslahatnya untuk kita itu adalah menikah. Sunnahnya kita menikah seperti itu. Meskipun di dalam suatu pertikahan yang nantinya kita lakukan itu akan ada konsekuensinya ya di dalam suatu pertikahan, karena akan ada tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya seorang suami kepada istrinya, dan begitu juga apa tanggung jawab seorang istri kepada sang suaminya. Ya, jadi kalau bicara secara umumnya kalau menikah itu ya memang disunnahkan. Meskipun kalau kita berbicara akan hukum, ya misalkan kita kalau melihat di dalam referensi kitab Qurratul Uyun, kalau hukum menikah bagi setiap orang itu memang berbeda-beda. Jadi kita harus melihat dulu akan situasi dan juga kondisinya tertentu. Bagi seseorang menikah bisa saja itu hukumnya bahkan diwajibkan. Dan bagi seseorang bisa aja justru menikah itu diharamkan. Nah, situasinya tuh kayak gimana? Bisa saja dimakruhkan, disunnahkan, ataupun bisa saja diwenangkan. Jadi kita itu tidak bisa memandang kepada satu orang dengan hukum yang sama. Nanti kita harus dilihat dulu bagaimana situasi dan kondisi keadaan orang tersebut. Apakah ini bisa menjadi wajib, haram, makruh, sunat, ataupun wenang. Meskipun secara dasarnya, secara umumnya ya menikah itu disunnahkan. Ya. Sehingga tentu jadi ingat juga ya apa itu ke dalam salah satu hadis gitu ya kan, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Kan kita sering ya mendengarkan hadis itu, kalau menikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak menikah falaisa minni, begitu kan? Maka falaisa minni itu bukan dari sebagian umatku. Nah, Teteh itu agak pengen sedikit ngebahas falaisa minni, maka itu bukan sebagian dari umatku. Sehingga banyak orang yang berpikir kalau melihat orang yang bujangan, yang ngejomblo, atau orang yang memilih untuk tidak menikah, sehingga beranggapan falaisa minni, kamu tuh bukan sebagian umat baginda Nabi Muhammad loh. Nah, yang dimaksudkan falaisa minni itu bukan seperti itu. Bukan dimaksudkan orang yang memutuskan tidak untuk menikah atau yang saat ini belum menikah, maka itu bukan dari sebagian umat baginda Nabi Muhammad. Tetap saja itu umatnya baginda Nabi Muhammad, tetapi itu bukan sebagian dari ajaranku. Nah, maksudnya seperti itu. Karena Rasulullah mengajarkan kita, karena Rasulullah mencontohkan kita untuk melakukan suatu pernikahan. Jadi bukan berarti bukan dari bagian umat baginda Nabi Muhammad seperti itu. Atau misalkan ini contoh yang lain, kan Rasulullah nggak pernah mengajarkan kita untuk apa ya, misalkan menipu gitu ya. Itu kan nggak boleh kita menipu orang lain. Kan Rasulullah nggak mengajarkan menipu. Nah, gimana kalau misalkan kita menipu kepada orang lain? Bukan artinya kita bukan umatnya baginda Nabi Muhammad, hanya saja Rasulullah tidak menganjurkan, tidak mengajarkan akan hal tersebut. Kenapa Rasulullah mengajarkan, mencontohkan kepada kita untuk menikah? Berarti di sana ada suatu kemaslahatan yang lebih besar. Kan kita tahu kalau menikah itu adalah sebagian dari ibadah, dan bahkan ibadah yang paling panjang. Saking panjangnya, apa ibadah yang paling
paling panjang, yaitu suatu pertikahan. Dan coba kalau kita tafakuri, di dalam suatu pertikahan Rasulullah juga mencontohkan bagaimana akhlakul karimahnya yang baik, perlakuan seorang suami kepada istrinya. Rasulullah ajarkan bagaimana akhlakul karimahnya, perlakuan yang baik seorang istri memperlakukan kepada sang suaminya. Rasulullah ajarkan di dalam kehidupan rumah tangganya beliau. Nah, sehingga di sana itu ada akhlakul karimah di dalam suatu pernikahan. Ya, kalau misalkan kita tidak menikah, ya bagaimana kita mau menerapkan akan akhlakul karimah tersebut di dalam suatu pernikahan? Ya, wong istrinya juga kita tidak punya, ya wong suaminya juga kita tidak punya, ya maka pahala-pahala itu mungkin tidak bisa kita dapatkan. Sehingga ya menikah bagi kita itu lebih maslahat dan pantas kalau pahalanya semakin berlipat gandakan. Baik, kita lanjutkan kembali ya referensi kitabnya. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka diteruskan di sini ada hadis ya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tazawwaja arba'a asyarata imra'atin. Diceritakan di dalam ini kitab bahwa dahulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menikahi sampai 14 perempuan istri gitu ya. Wa mata antis'in, dan ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda Rasulullah itu meninggalkan 9 istri. Tetapi Rasulullah sampai menikahi 14 sosok wanita yang begitu mulia. Ini hukumnya khususiyat ya, ini hukumnya khususiyat, ini hukum hanya khusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dan itu memang langsung kenapa harus menikah dengan istri A, istri B, istri C, itu karena memang benar-benar wahyu ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tetapi kalau kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hanya diperbolehkan bagi seorang suami itu jika mempunyai istri batasannya adalah 4. Tidak boleh lebih dari 4. Tetapi ingat ya, di sini hukumnya diperbolehkan, bukan dianjurkan. Jadi para suami apa? Diperbolehkan, bukan dianjurkan. Monggo Pak suami, kalau Anda mau mempunyai 4 istri, tidak dilarang oleh agama. Itu pun ya kalau Anda mampu untuk adilnya. Kalau tidak sanggup adil, wahidatan, sudah 1 aja. Di akhirat itu besar hisaban 1 juga ya, istri Anda itu ya. Nah, walau tarakan nasu. Nah, jikalau misalkan kita itu meninggalkan, walau taroka gitu ya. Walau taroka, kalau misalkan kita itu meninggalkan siapa an-nasu, manusia, an-nikaha, kepada suatu pernikahan, la tawaqqafan naslu, maka ya pasti nanti akan berhenti apa? An-naslu, keturunan. Ya, Rasulullah mengajarkan kita, menganjurkan kita untuk menikah. Salah satu tujuan hikmahnya adalah apa? Agar semakin menyebar apa? An-naslu, agar kita nanti punya keturunan. Anak kita, cucu kita, oleh kita selaku ibu bapaknya diajarkan akan ilmu agama Islam, ya kan? Sehingga penyebaran agama Islam akan semakin luas, dan akan semakin luas. Ya, tapi kalau misalkan kita nggak punya keturunan, bagaimana kita mau mengajarkan agama Islam ini kepada keturunan kita? Itu